Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999. Naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Sidang Tahun MPR tahun 2000. Naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Sidang Tahun MPR tahun 2001. Naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002. MPR memilih dan melantik Presiden, memberhentikan dan Wakil Presiden GBHN Presiden. Jabatan Presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 2 kali bali masa jabatan. Pemilihan presiden dan wakilnya dipilih oleh MPR, dipilih oleh rakyat. MK tidak ada memberikan pendapat atas pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan presiden dan wakil presiden. Komisi yudisial tidak ada mengawasi hakim-hakim nakal. Wakil presiden tidak jelas. Mekanismenya sudah jelas, pendapat DPR, pendapat MK sidang MPR dengan mekanisme yang jelas memilih kembali presiden dan wakil presiden dengan mekanisme sesuai konstitusi. HAM belum rinci, sudah sangat rinci pasal 28 AS sampai 28J. DPA ada dihapus. Lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut UUD DPR pasal 24 ayat 1 yang merdeka untuk menyelenggarakan presiden peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 4 ayat 1 memegang kekuasaan pemerintahan. MA dan MK kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan. Pasal 20 atau ayat 1 memegang kekuasaan membentuk UUD. Agama. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 29 ayat 2. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Selain itu, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 memuat dalil objektif, yaitu penjajahan bertentangan dengan perkemanusiaan. Jadi makna objektif yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Adapun makna subjektif yaitu tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan karena tak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan. Makna alinea kedua. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari pejuang bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka.
Makna alinea keempat. Alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, C. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan D. Dasar negara yaitu Pancasila Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat, tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum reside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal. Tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawat dalam wadah itu. Kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi lomba-lomba. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan kita, ini maksud kita, ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Panca program Front Nasional, bukan panca program pemerintah. Front Nasional. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.